Penyertaan saya percaya berbicara mengenai yang pertama, kemurahan. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada kemurahan demi kemurahan yang kita temukan ya, atau kita peroleh. Yang kedua, penyertaan Tuhan berbicara mengenai perlindungan. Saya meyakini dilindunginya lah kita dari orang-orang yang jahat, dari kuasa kegelapan, dari peristiwa-peristiwa buruk. Meskipun peristiwa buruk bisa terjadi dalam hidup kita, tapi ingat di balik semua itu Tuhan turut bekerja. Dan penyertaan saya meyakini yang ketiga berbicara mengenai berkat. Jadi setiap kali Alkitab berbicara mengenai penyertaan Tuhan atau Tuhan menyertai Yusuf, dan saya berdoa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dengan saya di marketplace, berbicara mengenai kemurahan. Atau kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati orang lain kita bisa alami dalam hidup kita. Berbicara mengenai perlindungan dan berkat. Tiga hal itu akan menjadi nyata di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa ketika kita didapati Tuhan menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tiga hal itu kita pun alami langsung Bapak Ibu dan Saudara. 3-in-1 itu. Berbicara penyertaan Tuhan berbicara mengenai perlindungan, berkat, kemurahan. Penyertaan Tuhan berbicara mengenai perlindungan, berkat, kemurahan. Biarkan itu yang terus ada di dalam hidup kita. Itulah yang membawa kita berjalan semakin naik dan bukan turun. Karena Tuhan menyertai Yusuf tadi dalam ayat yang kedua, maka ia selalu berhasil dalam pekerjaan. Apakah otomatis Tuhan menyertai kita selalu berhasil? Apakah itu berarti bahwa hanya Tuhan saja yang melakukan dan kita do nothing atau tidak melakukan apa-apa? Kita bersyukur Alkitab kita konsisten. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Di satu perikop, satu kejadian, satu peristiwa. Di bagian Alkitab yang lain diteguhkan. Diceritakan prinsip demi prinsip yang lain yang tidak bertentangan, bertolak belakang. Untuk supaya kita bisa memahami secara utuh. Lalu kenapa Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaan? Saya meyakini dan kita harus yakin. Ada kerjasama antara Tuhan, penyertaannya, dan apa yang kita lakukan sebagai bukti tanggung jawab kita dalam hidup kita. Dan kalau kita perhatikan apa sih kalau begitu yang Yusuf lakukan sehingga dia berhasil dalam pekerjaan. Alkitab kita mengajar dalam kitab yang lain, dalam kitab Amsal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dari prinsip ini kita mengerti bahwa orang yang cakaplah yang bisa berhasil dalam pekerjaan. Biarkan ayat Amsal 22 ayat 29 melengkapi apa yang ditulis mengenai cerita Yusuf. Dan kita bisa belajar ternyata Yusuf menjadi orang yang cakap. Meskipun Amsal 22 ayat 29 tidak langsung menunjuk kepada kehidupan Yusuf. Itu menjadi prinsip kebenaran yang siapapun lakukan. Mau Yusuf, mau Daniel dalam Alkitab kita, atau mau kita ketika kita melakukan. Akan berujung di nasib yang sama tanda petik. Yaitu keberhasilan di dalam pekerjaan. Ketika kita menjadi orang yang cakap. Dalam Alkitab bahasa Inggris New King James Version, Amsal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Muncul kata excels atau excellent itu. Excels kalau kita pelajari selalu terkandung ada dua kualitas. Yang pertama skillful, terampil. Yang kedua diligent atau rajin. Selalu ketika kita berbicara mengenai excellent, selalu ada skillful, ada keterampilan. Dan ada sifat rajin. Ada hati, ada karakter di sana. Saya jadi teringat ketika Tuhan memilih Daud pun, Mazmur 78 ayat 72 dikatakan mengenai Daud. Ia atau Daud mengembalakan mereka atau bangsa Israel dengan ketulusan hati. Dan menuntun mereka dengan yang kedua kecakapan tangan. Selalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan cerita-cerita di Alkitab,
Mau itu Yusuf yang tadi kita sedang berbicara, yang saya sedang menjelaskan. Mau berbicara mengenai Daud tadi ditulis Mazmur 78 ayat 72. Mau itu Daniel di dalam Alkitab kita. Atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kenapa mereka berhasil? Memang benar karena penyertaan Tuhan. Tapi yang kedua dari sisi kita manusia. Dibutuhkan kecakapan, dibutuhkan respon tanggung jawab. Dan dari pihak kita selalu keterampilan, tangan yang terampil. Selalu yang kedua karakter yang penuh integritas atau kerajinan. Selalu diperlukan. Dengan perpaduan itu Bapak Ibu Saudara, saya meyakini kita akan mengalami kemenangan di dalam pekerjaan kita. Meskipun ending atau tujuan akhirnya bukanlah sekedar promosi. Bukanlah sekedar berkat keuangan yang kita terima lewat pekerjaan, meskipun pasti kita akan alami. Tujuan akhirnya tetap menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Kita tahu cerita Yusuf, cerita ini tidak asing. Bagaimana dia akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan, bangsa Israel dari kelaparan, bahkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Ada tujuan akhir yang lebih besar daripada sekedar kita mengalami promosi saja. Meskipun saya berdoa itu pun yang Tuhan berikan dalam hidup Anda di dalam pekerjaan. Tapi ketika perpaduan ini ketemu penyertaan Tuhan. Dan kita melakukan bagian kita, tangan kita cakap, hati kita penuh integritas dan kerajinan. Boom, pasti kita mengalami kemenangan di dalam pekerjaan kita. Jadi pegang baik prinsip itu Bapak Ibu Saudara, karena itu akan menuntun kita. Meskipun kondisinya tidak kondusif. Ingat Yusuf dikatakan Tuhan menyertai dan dia dibuatnya berhasil ketika dia dibuang, ketika dia disakiti, ketika dia dihianati. Jadi kondisi kita ketika kita terbuang, disakiti, dihianati pun, kalau anugerah Tuhan ada dalam hidup kita dan kita lakukan bagian kita, tetap kita bisa jadi orang yang dapat dipercaya dan hasilnya kemenangan dalam pekerjaan. Itu yang menjadi doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Ayat yang ketiga kita lanjut kisahnya Yusuf. Kejadian 39 ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 3 perhatikan, setelah dilihat oleh tuannya. Potifar mengamati cara kerja Yusuf. Potifar memperhatikan apakah Yusuf bertanggung jawab. Potifar sebagai atasan, sebagai tuan, mengamati, mengawasi. Mungkin bukan hanya dia, tetapi mungkin dia perintahkan orang lain, mungkin mandornya, atau mungkin pemimpin Yusuf dalam pekerjaannya. Pasti ada pemantauan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita pun dilihat oleh orang banyak. Dalam pekerjaan kita, kita dilihat oleh atasan kita kalau kita bekerja sebagai kaum profesi. Oleh bawahan kita juga kalau kita menduduki posisi tertentu. Oleh orang lain. Kalau kita punya bisnis juga sama. Hidup kita, prinsip kita, perkataan kita, tingkah laku kita diawasi, diamat-amati oleh partner bisnis kita. Oleh bawahan kita, oleh tim kita, oleh karyawan kita. Selalu saja ada orang yang menilai di sekitar kita. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita menjadi orang yang bermuka dua. Di hadapan orang kita pura-pura baik. Tapi memang Tuhan meminta kita atau menuntun kita supaya kita menjadi suratan yang terbuka. Supaya kita bisa dilihat orang memang. Dan tidak bermuka dua, harus penuh dengan integritas. Penuh dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Selalu di sekeliling kita ada orang-orang yang mengamati kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu ada di antara mereka yang punya kuasa, punya power untuk mengangkat kita. Atau untuk merendahkan kita atau menurunkan kita. Ada orang-orang tertentu hanya mengamati dan belajar dari tingkah laku kita yang baik. Atau bahkan lebih parah, lebih gawat. Dan saya berdoa jangan ada orang yang meniru kejatuhan atau kejahatan kita. Jangan sampai. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang punya kuasa, punya wewenang, punya otoritas. Untuk membawa kita naik ke atas. Meskipun kita percaya promosi datang dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap menggerakkan manusia di sekitar kita. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu segenap hati. Betul-betul dengan all out, dengan totalitas. Karena pasti ada orang-orang yang mengawasi kita. Ada orang-orang tertentu, dia memang punya kuasa
untuk melakukan, mengangkat atau menurunkan kita. Apa yang diamati oleh Potifar unik sekali. Dicatat ayat yang ketiga ada dua hal yang diamati. Yang pertama adalah Yusuf disertai Tuhan. Bangsa Mesir itu penyembah banyak dewa, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya banyak ilah. Kita tahu ceritanya ratusan tahun setelah itu di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan menurunkan 10 tulah. 10 tulah itu kenapa Tuhan kirimkan? Tuhan mau menunjukkan bahwa tidak ada pribadi Tuhan yang lebih tinggi dibanding Dia. Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru kita kenal namanya. 10 tulah itu dibalik semua itu ada dewa-dewa Mesir. Ketika sungai Nil airnya berubah menjadi darah, ada dewanya tuh sungai Nil. Nyamuk, lalat pikat, barah, penyakit sampar, semua ada dewanya. Bahkan dewa yang terakhir, dewa yang ke-9 itu gelap gulita tulah yang ke-9. Dewa matahari, dewa Ra. Dan dewa yang paling tinggi salah satunya adalah Firaun sendiri. Sampai Tuhan menunjukkan anak sulung Firaun pun tak lepas dari yang namanya kematian. Bangsa Mesir punya dewa, punya ilah. Potifar pasti menjadi penyembah dewa-dewa di Mesir. Sedangkan Yusuf, orang Ibrani, anak Yakub, dia menyembah Allah yang berbeda dengan Allahnya Potifar. Kenapa Potifar bisa ngambil keputusan bahwa Yusuf itu disertai Tuhan? Berarti di dalam imannya, dalam kepercayaan Yusuf kepada Tuhan, dia tetap menunjukkan bahwa dia punya Tuhan yang dia sembah, yang dia kagumi. Dia menunjukkan imannya, dia tidak malu-malu.